Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Irsan Maulana Wiralaudin dari kelas 12 MIPA 7, absen 21. Di sini saya menceritakan tentang buku yang telah saya baca, buku sejarah yang berjudul Qiyamudin Si Penggembala Sapi. Sebelum saya menceritakan, buku yang saya baca ini tebalnya kurang lebih segini, tidak terlalu tebal, tapi memiliki makna yang sangat luas dan memiliki pembelajaran yang sangat kita bisa tiru dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama-tama Qiyamudin diceritakan di buku ini adalah anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya ini tergolong keluarga yang kurang mampu. Qiyamudin adalah anak pertama dari 3 bersaudara, sehingga Qiyamudin memiliki tugas yang lumayan berat karena menjaga adik-adiknya dan ataupun merawat, membantu kedua orang tuanya untuk mengasuh adik-adiknya. Qiyamudin sejak kecil tidak pernah dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Bahkan kalau mau makan pun harus dia disuruh menggembala sapi terlebih dahulu. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Bapaknya adalah penggembala sapi yang seperti diceritakan tadi. Usaha sapi tersebut belum berkembang karena sapi yang dimiliki cuma beberapa saat Qiyamudin masih kecil. Qiyamudin kecil juga sangat aktif dalam membantu orang tuanya dalam memberikan makan sapi ataupun merawat sapinya. Ia selalu gigih dan tidak pernah mengeluh terhadap apa yang disuruh oleh orang tuanya. Tidak sedikit bekas luka yang ada di tangannya ataupun di badannya yang ia dapat saat merawat sapi tersebut. Qiyamudin duduk di sekolah dasar yang di dekat rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur. Sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, ia dikenal oleh guru dan teman-teman sebayanya sebagai sosok yang berprestasi dan sosok yang bisa dikenal juga nakal ataupun lumayan sering bermasalah di sekolah dasar tersebut karena lumayan sering berkelahi oleh teman sekelasnya. Menurut saya itu wajar karena namanya juga masih kecil, masih belum mengerti. Setelah lulus dari bangku sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengah pertama atau SMP di Kecamatan Pringgesela, Lombok Timur juga. Sejak duduk di bangku sekolah menengah atas, ia baru pindah ke SMAN 1 Mataram yang berlokasi di Mataram, pusat kota. Ia merantau ke sana karena ia dikenal sebagai sosok berprestasi dan direkomendasikan oleh gurunya untuk pindah ke sekolah yang lebih, bisa dikatakan sekolah yang lebih dari yang di sana. Qiyamudin duduk di bangku sekolah menengah atas 1 Mataram ini bersama teman dekatnya, bisa dibilang teman dekat Qiyamudin yang sejak kecil juga selalu berteman dengan Qiyamudin. Ia tinggal di kos berdua oleh teman tersebut. Ia dikirimin sangu per bulan oleh bapaknya karena usaha bapaknya yang sangat maju dan berkembang. Usaha sapi tersebut bisa mengekspor sampai ke mancanegara. Itu tidak bisa terlepas dari sosok Qiyamudin juga yang membantu sejak kecil oleh merawat sapi tersebut, sehingga sapi-sapi tersebut sehat dan mampu bersaing mengekspor sampai ke mancanegara. Setelah lulus di sekolah menengah atas, ia melanjutkan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Di sana juga ia dikenal sebagai pembicara aktif mahasiswa dan sering mengikuti atau sering menjadi pembicara di kampusnya. Setelah lulus dari sana, ia juga mendirikan banyak organisasi yang sangat bermanfaat, baik organisasi agama ataupun yang lainnya. Ia juga dikenal sosok yang taat ibadah dan tidak pernah melupakan sholat. Ia juga saat itu masih berbau zaman-zaman komunis. Ia pun juga di asalnya daerah Nusa Tenggara Barat. Ia melawan komunisme tersebut, mengajak teman-temannya untuk bersatu padu melawan komunis karena komunis adalah salah satu pemecah belah bangsa.
Sosok Qiyamudin ini juga sangat penting yang kita dapat tiru. Sosok Qiyamudin juga dapat kita tiru ataupun kita dapat ambil pelajaran. Yang pertama adalah sosok yang pekerja keras, yang kedua adalah sosok yang disiplin, 3 taat beribadah, 4 selalu patuh dan taat kepada orang tua juga, 5 sosok yang berprestasi, dan 6 adalah sosok yang mampu menjaga kedisiplinan itu dari awal kecil sampai besar. Itu saja mungkin yang dapat saya ambil dari pelajaran yang saya bisa baca di buku tersebut. Baik, sekian dari saya. Mungkin maaf ada bila kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang belum dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.